Bab 121. Ramdan Amrullah memiliki seorang istri yang sedang hamil 3 bulan. Silakan dilihat foto dan videonya, apa benar dia adalah Ramdan? Lanjut Suzana. Aji Saka dan Reza memberikan bukti yang mereka lihat pada Asmirandah. Seketika wajah Asmirandah meredup. Ramdan, kau tega sekali. Berjanji menikahiku tapi nyatanya kau malah menikahi perempuan lain. Apakah? Karena aku tidak mau disentuh dan kau merasa bosan. Lirih suara Asmirandah dengan air mata yang sudah turun di kedua pipinya. Dia terisak merasakan sakit di hatinya. Aji Saka dan yang lainnya hanya saling pandang dalam hening. Asmirandah menyeka air matanya. Terkadang aku pikir, aku menjadi perawan tua bukan karena guna-guna melainkan karena selalu enggan dan tidak mau memenuhi permintaan kekasihku selain genggaman tangan. Pasti mereka bosan berpacaran dengan perempuan kaku sepertiku, isak Asmirandah. Suzana menghela napas dalam. Diketahui Ramdan menikah siri dengan istrinya karena sudah hamil lebih dulu. Semua orang menoleh kaget pada Suzana. Anda beruntung tidak jadi menikah dengan lelaki itu. Jelas-jelas dia menghamili seorang perempuan tapi malah menikah siri, bukannya menikah secara resmi, imbuh Suzana. Ada senyum tipis di sudut bibir Aji Saka. Baguslah jika memang Jeng Miran adalah perempuan kaku yang membuat bosan para kekasihnya. Batin Aji Saka entah kenapa merasa senang dengan hal itu. +7. Jam 12 malam di lain tempat, di sebuah rumah kontrakan 2 petak, Ramdan termenung di sebelah istrinya yang sedang tidur pulas. Ramdan teringat dengan kejadian sore tadi saat pergantian shift dengan rekan kerjanya. Setelah mengganti baju satpam dengan baju biasa, Ramdan hendak pulang tapi mendadak terkejut melihat sosok Asmirandah turun dari mobil mewah bersama lelaki tua. Diam-diam Ramdan mengikuti kemanapun Asmirandah pergi bersama Aji Saka di Mall Audron. Memastikan wanita yang dia lihat adalah Asmirandah, kekasih yang terpaksa dia tinggalkan karena dia terlanjur menghamili pacarnya di Jakarta kala itu perempuan yang kini menjadi istrinya. Tak kusangka kau adalah perempuan seperti itu, Asmi. Untuk menciummu saja susah sekali tapi kini kau malah jadi peliharaan Om Senang. Dasar perempuan materialistis. Mentang-mentang aku seorang satpam kau tidak mau aku sentuh. Tapi dengan Om Senang yang bisa memanjakanmu dengan ponsel mahal dan barang-barang mewah kau rela jual diri. Dasar perempuan munafik. Ramdan membatin geram dalam keremangan lampu kamar yang redup, membenci Asmirandah dengan segenap jiwa raga. Aji Saka tidak konsen bekerja. Sudah 2 hari Asmirandah tidak keluar kamar sejak dia mendapat kabar jika Ramdan ternyata sudah menikah dengan gadis yang dia hamili lebih dulu. Di rumah pun Aji Saka tampak gelisah. Hari ini adalah hari ketiga Asmirandah masih saja meringkuk dengan mata membengkak, sementara rindang neneknya bergembira ria bersama Sris S, Dora dan Cici. Sayang, aku merasa papa sedikit berubah, ucap Lanita seraya membuka dasi Reza. Berubah bagaimana? Sejak kemarin selalu telepon aku tanya kabar Bu Miran, pulang selalu cepat tapi mondar-mandir tak jelas di depan kamar Bu Miran. Lani membuka jas kerja Reza. Oh. Reza tersenyum. Kenapa hanya oh saja? Oh, iya papa gelisah karena untuk pertama kalinya sejak mama meninggal, papa punya rasa peduli yang istimewa pada seorang wanita. Lani tengadah, menatap suaminya yang tinggi tegap perkasa. Tinggi tubuh Lani hanya sebahu Reza. Kamu benar-benar mengizinkan papa menikah lagi andai benar beliau menyukai Bu Miran. Kamu ini gimana? Katanya kasihan sama papa harus menua sendirian. Sekarang papa menunjukkan kepedulian pada seorang wanita, kenapa ragu? Aku kemarin malahan sudah berencana membuka biro jodoh untuk papa dan Okan. Okan. Dia masih saja belum bisa move on dari Kia. Cukup hanya aku dan kamu saja yang tahu Okan masih lajang karena masih menyimpan sosok Saskia dalam hatinya, ucap Reza. Pintu kamar diketuk. Lani membukanya. Mama,
Mbah minta acara dangdut terus. Aku nggak tahu di mana. Dora berdiri di ambang pintu. Coba Indosiar, sayang. Sahut Lani. Ya kebanyakan ngobrolnya yang acara akademi dangdut itu. Mbah terus aja bilang dangdut, dia nggak mau iklan, nggak mau ada jeda. Maunya terus aja lagu dangdut. Kamu kenapa kelabakan? Cari saja Map 3 Dangdut di YouTube, usul Lani. Ah, ya Tuhan, kenapa otakku mendadak tumpul menghadapi Simbah, ya. Makasih, Mama. Dora berjinjit mengecup pipi Lanita lalu kembali melesat ke ruang bersantai demi memenuhi permintaan Rindang. Sayang, bagaimana kalau sesekali kita ajak orang tua Jeng Siva ke sini? Nenek dan kakeknya Cici pasti senang, usul Reza. Aku baru saja mau mengusulkan hal itu, malah kamu duluan yang usul. Kita memang selalu sehati, sayang. Reza mengelus perut Lani. Apa kabar jagoan papa? Lani hanya menggeleng. Reza selalu saja memanggil Dede Utun dengan sebutan jagoan. Jenis kelaminnya saja belum ketahuan. Yuk, makan sekarang, yuk. Sembari aku mau ajak Bu Miran makan, siapa tahu sekarang sudah bisa dibujuk. Kasihan, ke Jakarta sendirian mencari sang kekasih tapi ternyata sang kekasih hati menikah dengan perempuan lain, ucap Lani. Ya sudah, aku mandi dulu. Kamu bujuk dulu Bu Miran. Reza mengecup perut Lani lalu menyambar handuk dan masuk kamar mandi. Lani bergegas menuju kamar Asmirandah. Ada Aji Saka yang sedang duduk gelisah di sofa. Lani, kamu mau ke kamar Miran? Iya, Pak. Ya sudah, sana. Bujuk dia untuk makan, ucap Aji Saka. Lani mengangguk. Dia mengetuk pintu kamar. Tak ada sahutan. Berkali-kali diketuk, tak jua terdengar jawaban. Lani mencoba membuka pintu, tidak terkunci. Nggak dikunci, Pak. Masuklah. Bisik Aji Saka yang berdiri di depan Lani. Lani membuka pintu perlahan. Permisi, Bu Miran. Tak ada tubuh yang kemarin-kemarin meringkuk di atas kasur. Kasur dalam keadaan rapi. Kemana dia? Bisik Aji Saka. Lani mencoba masuk, sementara Aji Saka menunggu di ambang pintu. Bu Miran. Panggil Lani. Semua sudut kamar kosong. Lani melihat pintu kamar mandi terbuka setengah. Dia mencoba memanggil Miranda, tak jua ada jawaban. Kamar mandi hening. Lalu Lani membuka pintu kamar mandi perlahan, kosong. Pak, Bu Miran gak ada di kamarnya. Kemana dia? Seketika anak menantu dan mertua itu sibuk memberitahu semua orang untuk mencari Miran di setiap sudut rumah atau taman rumah Dharma Wangsa yang luas. Tetap saja Asmirandah tidak ditemukan. Bahkan Purgandi tidak melihat Asmirandah keluar rumah. Suzana yang baru tiba dari kantor segera menuju ruang CCTV rahasia. Dia melihat ke arah pintu kecil rahasia yang tersamarkan oleh pohon, yang biasa digunakan Dimitri keluar membeli bahan masakan organik. Sebetulnya pintu rahasia tersebut luput dari kamera CCTV. Hanya saja Miran tampak menuju ke arah pintu rahasia tersebut. Tuan, sepertinya Bu Miran keluar melalui pintu kecil rahasia di samping taman sebelah kiri, lapor Suzana pada Reza dan Aji Saka. Ponselnya pun tak dia angkat-angkat. Ucap Lani. Coba telepon sekali lagi. Tita Aji Saka. Lani mematuhi perintah mertuanya itu. Tersambung, tersambung. Seru Lani tertahan. Bu Miran, Ibu di mana? Kami mencari setiap sudut rumah. Tapi Bu Miran tidak ada. Maaf, aku di jalan sedang menuju Mall Audron, isak Miran. Ya Tuhan, mau apa ke Mall Audron? Lani meloudspeaker ponselnya. Aku mau menemui Ramdan, sahut Asmirandah. Serentak Reza dan Aji Saka serta Suzana bergegas memanggil Jauhari untuk segera mengeluarkan mobil. Kita susul Miran ke Mall Audron. Tita Aji Saka. Ori di dalam mobil Aji Saka benar-benar gelisah.
Dia meminta Jauhari untuk semakin mempercepat laju mobil. 30 menit kemudian mereka tiba di Mall Audron, salah satu mall milik mertua Dein ayahnya Erik. Ponsel Asmirandah tidak juga diangkat. Kita menyebar mencarinya, ayo. Titah Reza membagi tugas pada Aji Saka, Suzana dan Jauhari. Mereka pun berpencar mencari Asmirandah. Aji Saka tampak putus asa bagaimana bisa mencari satu orang di mall seluas ini. "Pak, jangan putus asa. Pasti Bu Miran bisa ditemukan, percayalah," ucap Reza. "Tuan," teriak Jauhari yang ditugaskan mencari Asmirandah menuju basemen. Dia menunjuk sosok Asmirandah yang diseret oleh seorang lelaki bertopi berpakaian security. "Hubungi Suzana, minta dia ke basemen." Aji Saka berlari menyusul Jauhari. "Ikut aku perempuan jalang. Bagaimana bisa kau menemukanku di sini, hah?" Ramdan menyeret lengan Asmirandah menuju basemen. Asmirandah meringis kesakitan. "Lepas, sakit." Ramdan tak peduli, dia terus menyeret Asmirandah menuju sudut basemen yang sepi. Dia membentak, "Asmirandah, untuk apa kau mencariku setelah menjadi peliharaan Om Senang, hah? Aku ke Jakarta mencarimu, Ramdan." Isak Miran. "Omong kosong. Perempuan sok suci. Mencariku setelah tubuhmu disentuh Om Senang. Aku melihatmu kemarin, kau dibelanjakan barang-barang mahal oleh lelaki tua bangka." "Lelaki itu bukan." Belum selesai Miran bicara Ramdan sudah menamparkan pipi Miran. Tapi sedetik kemudian, bahu Ramdan dipukul seseorang. Cekalannya pada tubuh Miran terlepas. "Kurang ajar kau berani menamparkan calon istriku." Aji Saka melihat Ramdan dengan penuh amarah. Ramdan melongo. "Oh, kau memilih lelaki tua ini karena mampu membelikanmu barang-barang mewah, Asmi. Murahan sekali ternyata," cibir Ramdan. Sekali lagi Aji Saka memukul rahang Ramdan hingga Ramdan limbung. "Pak, sabar, Pak." Reza segera menengahi. Suzana yang berlari menuruni lantai landai basemen segera menarik Asmirandah menjauh. "Hei, kau pria tua hidung belang. Berapa kau bayar tubuh kekasihku dengan uangmu?" Ramdan masih bersikukuh berburuk sangka. Aji Saka geram. Tapi dia menahan diri. Karena dia tak mau mengotori tangannya untuk pecundang macam Ramdan. "Bung, jangan sembarangan bicara. Tuan Aji Saka adalah penolong Bu Miran saat dirinya tertimpa musibah. Bu Miran mengalami kecelakaan lalu lintas saat mencari Anda ke Jakarta. Beliau, Tuan Aji Saka yang membiayai operasi dan biaya lainnya selama Bu Miran dirawat di rumah sakit." Jauhari menjelaskan dengan gamblang. Ramdan terperangah dengan penjelasan Ramdan. "Bu Miran menemui Anda karena mendapat kabar Anda sudah menikah," lanjut Jauhari. Kedua tungkai Ramdan lemas. "Miran, benarkah itu?" Wajah Ramdan melunak. "Aku hanya menikah siri, Miran. Aku bisa menceraikan istriku kapan saja kalau memang benar kamu ke Jakarta mencariku." "Kurang ajar." Aji Saka tidak tahan. Dia meninju rahang Ramdan sekali lagi. "Dia akan jadi milikku. Tak akan kuizinkan kau melihatnya lagi." Asmirandah terpekik dan menatap nanar Aji Saka. Barusan apa yang dia dengar? Aji Saka menyebutnya calon istri. Haruskah dia merasa senang? Dirinya akan dipersunting seorang miliarder. Benarkah? Cici duduk di jok depan mobil Guntur. Dia memperhatikan Dora yang sedang bersama Dimas saat dipepet motor Daniel di depan pintu gerbang sekolah. "Gun, lihat Dimas, deh," ujar Cici. "Kenapa dengan Dimas? Ada yang beda nggak sih dari dia?" Guntur mengerutkan kening. Agak kurusan pipinya. "Bukan itu. Lalu apa?" Cici mengembuskan napas. "Kupikir Rangga dan Dimas menyukai Dora." Guntur menoleh cepat. "Ngarang bebas. Mana ada. Kalian bersaudara." Tapi bisa saja, sih. Buktinya kamu masih saja menyukai Rangga diam-diam."
Kalimat terakhir Guntur memelan. Wajah Cici meredup lalu memalingkan wajah. Maaf, ucap Guntur. Nggak apa-apa. Sepanjang kamu merahasiakan perasaanku untuk Rangga. Guntur menghela napas dalam. Tak bisakah kau alihkan saja sepenuhnya perasaanmu padaku? Tak semudah itu, Gun. Rangga sudah punya Janis. Iya, aku tahu. Mau sampai kapan kamu tersiksa menyimpan perasaanmu sendiri? Rangga itu nggak cinta sama Janis, sahut Cici. Tahu dari mana? Tanya Rangga. Beda. Aku tahu, kok. Aku bisa bedain mana sikap dan tatapan penuh cinta dengan sikap dan tatapan yang punya perasaan. Rangga tak punya perasaan apa-apa pada Janis. Kamu peka banget menganalisa perasaan Rangga tapi nggak peka-peka dengan perasaanku, ucap Guntur. Cici menoleh pada Guntur. Hati nggak dipaksakan, bukan? Guntur menunduk. Tak apa, aku tak memaksa. Kau selalu mau menjadi temanku saja aku sudah senang, ucap Guntur. Banyak yang suka sama kamu, loh. Kenapa harus terus ngarepin aku, sih? Ucap Cici. Ya kamu sendiri juga sama, banyak yang menyukaimu. Tapi hatimu masih saja untuk Rangga. Aku juga sama, jawab Guntur. Sebesar apapun rasa sukaku untuk Rangga, aku tak mungkin bisa meraihnya. Papa dan Mama pasti kecewa. Jika aku punya perasaan lain untuk Rangga. Tadi kamu bilang Rangga menyukai Dora. Tanya Guntur. Kau yakin? Cici mengangguk. Kenapa bisa seyakin itu? Tadi kan aku bilang, aku bisa membaca sikap dan mata seseorang. Mata itu jendela jiwa. Dora itu masih ABG. Masih kecil. Sanggah Guntur. Iya memang masih kecil. Tapi Dora itu pantulannya Mama sama Papa. Lihat dong, masih kecil saja sudah banyak yang antri, gimana kalau sudah besar? Rangga tidak menyukai setiap lelaki yang mendekati Dora. Kamu cemburu sama Dora. Cici menggeleng. Aku menyayangi Dora. Sedikit pun tak ada rasa cemburu untuknya. Keren, kan? Kekeh Cici. Jangan dusta. Aku nggak dusta, ujar Cici. Kasih sayang Mama dan Papa untukku bagaikan kasih sayang orang tua kandung. Tak ada alasan aku tidak menyayangi Dora sebagai adikku. Kami tumbuh dalam kehangatan lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Guntur manggut-manggut. Mama papaku juga sangat menyayangiku. Alangkah beruntungnya kita mendapat orang tua angkat yang baik dan penuh kasih, timpal Guntur. Udah, yuk pulang. Panggil Dimas, dia pulang bareng kita aja. Kasihan. Dora pasti pulang bareng Daniel. Saat Guntur membuka kaca jendela mobil dan hendak memanggil Dimas, Rangga sudah lebih dulu merangkul bahu Dora. Dan, siang ini panas banget. Aku nggak mau Dora naik motor, kasihan. Sorry, ya. Ucap Rangga pada Daniel. Daniel tampak kecewa tapi dia tak bisa berbuat banyak. Rangga adalah kakak kelas sekaligus kakak Dora. Iya, Kak. Nggak apa-apa. Lia, sih, panasnya ekstrim banget, sahut Daniel sopan. Oke, kita duluan, iya. Rangga menggamit tangan Dora dan Dimas menuju mobil Guntur. Loh, bukannya tadi ada Janis, iya? Tanya Guntur pada Rangga. Udah pulang? Soalnya ku bilang Kak Rangga mau diajak Mama pergi shopping pulang sekolah, jadi nggak boleh kemana-mana. Sahut Dora cepat. Cici dan Guntur saling berpandangan. Emang Mama mau ajak kamu shopping kemana, nggak? Tanya Cici. Nggak kemana-mana, jawab Rangga. Udah, ayo jalan aja, Kak Gun. Titah Dora cuek. Dia sama sekali tidak merasa bersalah sudah membohongi Janis. Aku nggak suka Kak Rangga keseringan pergi sama Kak Janis. Mana kalau pulang malam-malam mulu lagi, gerutu Dora. Cici melirik Rangga dan yang dilirik tetap diam tenang, sibuk dengan ponselnya, bermain game. Rangga nyaman dengan sikap Dora yang melarangnya selalu pergi dengan Janis.
Tebakanku tidak salah, Rangga tidak mengistimewakan Janis. Cici membatin. Oke, kalau begitu kita ke mall, yuk. Ajak Guntur. Ye Hori, lebih menyenangkan kita pergi sama-sama, daripada pergi sendiri-sendiri, seru Dora. Rangga tersenyum dan mengacak rambut Dora. Cici melihat itu dan hanya tersenyum kecil.